Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita yaitu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja Mulia. Sembah Raja Mulia. Sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja, dipuji, disembah, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dan muliakanlah Yesus Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Puji syukur terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Kesehatan, panjang umur, berkat kemurahan, anugerah Tuhan luar biasa bagi kami semua. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami di tengah-tengah ibadah streaming pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menguasai hati, mulut, bibir, lidah hati kami. Kami ingin memberi yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Jikalau ada kuasa kegelapan, kuasa roh jahat yang mencoba mengganggu jalannya ya Tuhan ibadah saat pagi hari ini, kami bersatu hati, kami usir, kami tangking dalam nama Yesus. Keluar kau kuasa setan, kuasai kami, kuasai ruangan ini Tuhan.
Kami percaya dan kami menyerahkan ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, supaya kami boleh hidup layak berkenan di hadapan Tuhan. Kesalahan orang lain yang tak bersalah bagi kami, Tuhan juga ampuni mereka. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami pada saat ini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita mau angkat pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita menang dari segala sakit penyakit karena Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang ajaib. Mari saudara, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, mensucikan.
saudara, bahwa kebenaran firman Tuhanlah yang akan membawa kita selamat sampai kepada Tuhan. Mari saudara, kita mau buka hati kita mau menyediakan hati kita, supaya firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya dapat menguatkan kita, dapat memberikan kita yaitu satu solusi, satu kekuatan. Karena saat ini adalah saat kita cemas, saat segala kekhawatiran kita terjadi di mana-mana, tetapi ada Yesus yang akan menguatkan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Refrennya itu, sebab Dia hidup, kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebab Dia hidup. Satu dalam doa, kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada Engkau, Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang sampai detik ini ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat memperingati Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Terima kasih, kami percaya kami ada di dalam kemenangan bersama Tuhan. Dan kami rindu berkat firman-Mu akan menjadi bagian bagi kami semua umat-umat-Mu yang mendengar firman-Mu pada saat pagi yang indah ini. Kami mohon pengurapan Allah ada di atas kami hamba-Mu. Hikmat marifat surgawi Engkau taruh di dalam hati mulut kami hamba-Mu Tuhan. Apa yang kami dapat sampaikan sesuai keinginan hati-Mu, kebutuhan jiwa umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesainya. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada bersama kami, akan memampukan kami mendengar firman-Mu, akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa kebangkitan, semangat terus tinggal bersama kami umat-umat-Mu. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan siap mendengar firman-Mu. Kami siap mendengar suara-Mu yang ajaib itu, yang menolong kami umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Hari ini hari yang penuh sukacita bagi kita umat Kristiani. Hari ini adalah hari Paskah. Yesus sudah melewati semuanya. Penderitaannya, caci makinya, apapun penderitaan Yesus di kemuncak Golgota, Dia sudah selesaikan di kayu salib, di Golgota. Dan hari ini adalah hari yang ketiga dikatakan Dia, Yesus sudah bangkit.
Puji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus, pertama Korintus pasal 15. Kita akan baca mulai ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Dalam topik di sini kebangkitan Kristus. Mulai ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Kita telah membaca ayat-ayat firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus menegaskan kepada orang-orang percaya yang ada di kota Korintus. Dia mengingatkan kepada mereka agar supaya mereka harus percaya sungguh bahwa Yesus pada hari yang ketiga dia telah bangkit. Firman Allah berkata, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi jemaat Korintus diingatkan jangan sampai kepercayaan mereka kepada Tuhan hanya sia-sia kalau mereka tidak percaya kebangkitan Yesus itu ada. Firman Allah berkata di sini ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas Alkitab berkata bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Berarti Yesus sudah hidup. Dia hidup. Dia telah mengalahkan iblis. Yesus telah mengalahkan dosa. Yesus telah mengalahkan maut. Jadi Yesus sudah hidup, memberi kemenangan, memberi keselamatan jiwa bagi orang yang percaya kepada Dia. Jadi kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-14 Alkitab berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Demikian di dalam ayat yang ke-17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jadi kita melihat satu kepercayaan yang sungguh yang dituntut oleh Tuhan. Kita sudah ada di dalam Kristus, sudah percaya kepada Yesus. Paulus sangat meragukan bagi jemaat Korintus, jangan sampai mereka ragu dengan kebangkitan Kristus. Itu sebabnya dia tegaskan di sini, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan mereka. Pertama,
Kedua, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kamu masih hidup di dalam dosa. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya saat-saat ini, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tentunya jemaat GPD Sola Gracia tidak ada yang ragu dengan kebangkitan Kristus. Amin. Amin. Yesus sudah hidup. Dia hidup. Ya, seperti pujian berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Yesus hidup memberikan satu jaminan bagi orang percaya bahwa hari esok ada jaminan kehidupan. Secara jasmani, dia jamin kita. Jamin pekerjaan kita, jamin usaha kita, dia jamin karir kita, studi kita, dia jamin masa depan kita. Jadi intinya Kristus bangkit memberikan jaminan kehidupan bagi gerejanya, bagi umat-umatnya. Berarti tidak ada kematian di dalam hidup orang percaya. Amin. Dalam arti kematian rohani, kematian dalam hal jasmani, ada jaminan. Tuhan sanggup pelihara orang percaya, asal kita tetap percaya bahwa Yesus yang sudah bangkit itu sampai sekarang, sampai selamanya dia ada, memberikan satu jaminan bagi orang percaya, asal kita pegang terus janji Tuhan itu di dalam kehidupan orang percaya. Dalam Yohanes pasal yang ke-11, Injil Yohanes pasal yang ke-11, Yesus katakan di sana, Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, ini dia sampaikan ketika Lazarus pada waktu itu, saudara-saudara, dia katakan pada Yesus, dia sudah mati. Tapi Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Asal Alkitab berkata sini, siapa saja yang percaya, ini bicara kepercayaan kita harus sungguh-sungguh, penuh, tidak diragukan dengan situasi apapun. Karena kadangkala iman percaya kita bisa tergoncangkan. Tetapi tegas firman Allah berkata, asal kamu percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mungkin kita berkata tidak mungkin terjadi sesuatu perubahan, terjadi kematian secara jasmani, pekerjaan kita tidak bisa jalan, usaha kita tidak bisa jalan, itu bicara kematian. Studi kita bisa berhenti karena keuangan tidak ada, ini bicara kematian, tidak ada masa depan. Tetapi kalau kita percaya dengan sungguh dengan Tuhan, Alkitab berkata tidak ada kematian, ada kehidupan. Kata hidup di sini bicara masa depan, bicara keselamatan jiwa yang Allah janjikan atau Yesus janjikan bagi gerejanya. Memang setiap manusia
di tengah-tengah masa-masa kesukaran, kesulitan, apalagi di tengah-tengah dunia hari-hari ini, tidak beda dengan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada wanita-wanita yang pertama kali datang di kuburan, termasuk ibu Yesus. Mereka ragu apakah Yesus itu bangkit. Bahkan Alkitab berkata ketika mereka datang di tempat kubur itu, kubur Yesus, mereka bingung sendiri, kok nggak ada Yesusnya. Penjaga kuburan berkata, siapakah yang kamu cari? Tidak ada lagi di sini. Mereka sempat melihat batu itu sudah tergeser, tidak ada lagi, kosong kubur itu. Kenapa mereka ragu pada saat itu? Karena iman pada murid-murid pada waktu itu, mereka sempat menjadi lemah, sempat putus asa, bimbang. Apakah Yesus itu mau bangkit? Bagaimana dengan kita? Bisa enggak kita hidup? Inilah kondisi umat manusia. Bisa enggak kita mau umur panjang? Bisa enggak hidup kita? Bisa enggak makan? Bisa enggak melanjutkan studi? Bisa enggak pekerjaan kita tetap jalan? Inilah pertanyaan-pertanyaan manusia yang merasa ragu dengan kepercayaan dengan Tuhan. Mulai ragu, mulai bimbang. Tetapi kita sebagai orang percaya pada zaman ini harus mengimani kuasa kebangkitan Kristus ini memberikan hidup bagi kita. Amin. Saya katakan tadi, bicara kehidupan, bicara masa depan. Ada masa depan bagi gereja, pelayanan. Tuhan jamin. Itu sebabnya kita tidak perlu ragu. Ada satu gambaran di dalam firman Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes pasal 20. Siapakah dia? Yohanes 20 ayat 24. Firman Allah berkata, dalam topik sini Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kita lihat di sini, iman daripada Thomas ini, saya bisa katakan down, jatuh iman dia. Dia sudah sangat-sangat ragu dengan kebangkitan Yesus, sehingga dia harus mengatakan, saya harus melihat bukti sebelum aku, di sini katakan sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini sangat berbahaya bagi orang percaya yang seperti ini. Jangan sampai kita ragu dengan kuasa Tuhan. Jangan kita ragu dengan kuasa kebangkitan Kristus. Karena kita lihat di sini murid-murid Tuhan Yesus, sebenarnya dari awal Yesus sudah menyatakan kepada mereka, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ternyata sebagai manusia juga ini murid-murid Yesus
Padahal mereka sudah bergaul lama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan memperingatkan sebelum Yesus disalibkan. Tetapi setiap manusia ada sifat pelupa, ada sifat keraguan-raguan. Dan ini dialami oleh murid-murid termasuk Thomas ini. Dia harus buktikan dulu, baru dia mau percaya. Kadangkala iman percaya orang percaya hari-hari ini seperti itu. Kalau saya belum melihat pertolongan Tuhan, kalau saya belum melihat jawaban Tuhan, aku tidak mau percaya, aku ragu. Dijawab dulu baru aku percaya. Ini lari dari konteks firman Allah seperti Ibrani 11 ayat 1. Bicara iman. Yang belum dilihat, kita percaya sudah ada. Amin. Nah, selanjutnya di sini dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Luar biasa perhatian Tuhan kepada Thomas. Tuhan tidak mau dia binasa. Tuhan tidak mau dia hidup di dalam kebimbangan, hidup di dalam keraguan-raguan. Itu sebabnya Tuhan masih responi dia, "Oke deh, saya akan datang, saya akan tunjukkan langsung kepadamu." Kalau kita lihat ayat ini, dan dia katakan begini, "Dan jangan engkau tidak percaya lagi." Inilah manusia. Kalau sudah ada bukti, baru kita amenkan. Oh ya benar, kuasa Tuhan dahsyat. Tapi Tuhan mau, walaupun belum dijawab doa kita, belum melihat sesuatu perubahan seperti zaman ini atau kondisi ini, masih kita kira-kirakan mau berakhir kapan nih COVID-19. Tetapi yakinkan, percaya, seperti Tuhan bekerja kepada murid-murid di tengah-tengah gelombang itu. Dia menghardik gelombang itu. Dan dia bisa katakan, "Hai corona, pergilah engkau." Amin. Amin. Berakhirlah engkau. Tuhan tahu kesanggupan orang percaya, Tuhan tahu kesanggupan manusia di dunia ini. Dan pasti badai ini pasti akan berlalu. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keraguan-raguan. Alkitab berkata kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jadi Tuhan mau tegaskan, walaupun ada saatnya kita kadang-kadang bimbang, kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang kita lemah iman kita oleh karena masalah dan persoalan hidup, tantangan ekonomi, apapun yang kita hadapi, mulai kita ragu, mulai kita bimbang, tapi Yesus selalu datang melawati umatnya. Sehingga seperti Thomas, ayat 29 kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin, firman Tuhan. Sangat berbahagia kita walaupun kita belum melihat, tetapi kita tetap percaya. Amin. Belum ada tanda-tanda, informasi datang malah justru bertambah-tambah yang terinfeksi COVID-19. Seolah-olah bagaimana? Tetapi kita pegang firman Tuhan. Biar dengan Paskah ini kita imani saja. Dia jamin berkata, Dia hidup memberikan jaminan masa depan bagi kita. Amin.
Dia jamin hidup kita. Dia jamin ekonomi kita. Dia jamin kebutuhan-kebutuhan. Bahkan di dalam pelayanan Tuhan jamin. Saya sebagai hamba Tuhan berkata, kalau Tuhan masih izinkan dalam pelayanan, pasti tidak ada yang dapat menghalangi. Kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan tetapkan, Tuhan percayakan, Tuhan pasti bela. Tuhan akan menyatakan keajaiban Tuhan. Tuhan kasih jalan keluar di dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan ekonomi kita. Tuhan pasti akan jamin hidup kita. Amin. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-15, firman Allah berkata di sana, 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Ya. Firman Allah berkata, tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Amin. Luar biasa, Alkitab berkata kita harus bersyukur. Karena Dia yang bangkit itu, Yesus yang sudah bangkit, yang hidup, telah memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Kita menang. Katakan kita menang. Kita menang. Haleluya, kita menang bersama Yesus. Sekali lagi saya garis bawahi, Yesus bangkit, telah mengalahkan iblis, telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Dan Yesus sudah hidup, memberi kita hidup keselamatan jiwa, memberi kemenangan, memberi masa depan yang penuh harapan untuk orang percaya secara jasmani apapun. Dan firman Allah berkata di sini, itu sebabnya jangan kita goyah, berdirilah teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Walaupun kita menghadapi satu kondisi yang tidak menentu, jangan kita lemah, jangan kita berdiam diri. Alkitab berkata tidak boleh goyah, giat terus di dalam pelayanan. Selama engkau masih kuat, selama engkau hidup, selama engkau bisa lakukan pekerjaan Tuhan, layani. Yang firman Allah berkata, layanilah Dia. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Selama kita hidup, pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Selama masih ada kesempatan, selama masih engkau hidup, engkau masih kuat, berikanlah waktu, tenagamu, pikiranmu, talentamu di dalam pelayanan. Persoalan mati secara jasmani itu urusan Tuhan, waktu Tuhan. Tetapi jaminan Tuhan yang pasti kita ada dalam kehidupan, amin, yaitu dalam keselamatan jiwa. Puji Tuhan. Sekali lagi, jangan kita ragu dengan janji Tuhan. Tetap percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Tidak boleh tergoyahkan oleh situasi apapun. Jerih payah kita tidak sia-sia. Dia memperhitungkan semua itu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya kuasa firman Allah sudah memberkati kita pada pagi ini. Dan saya rindu pujian yang berkata, hatiku percaya. Saatku tak melihat jalanmu,
Haleluya. Luar biasa. Kita harus imani janji Tuhan. Dia sudah hidup. Hidup di dalam hidup kita. Dan diberikan terus kekuatan bagi kita. Katakan haleluya. Amin. Yesus, Kau baik bagi kami Tuhan. Kami ada di dalam keselamatan ya Bapa. Glory bagi nama Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan saat ku melihat jalan. Oh, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku kalau saat ini mungkin lemah, biar lewat pujian ini angkat iman, datang kepada Yesus. Dia memberikan pengharapan bagi kita. Oh haleluya, percaya sungguh dengan Tuhan. Kalau Allah berjanji tidak pernah gagal, tidak pernah bohong. Alkitab berkata, Yesus berjanji, Dia adalah setia. Dia pasti tepati janjinya untuk memberikan jaminan bagi kita, memberikan pengharapan buat hari bagi kita. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
hati kami umat-Mu. Oh Tuhan, kami tidak mau ragu dengan janji-Mu. Firman Allah sudah disampaikan bahwa kuasa kebangkitan itu memberikan jaminan bagi kami, memberikan jaminan hari esok bagi kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Firman Allah sudah disampaikan. Biar Roh Kudus bantu kami, mampukan kami umat-umat-Mu Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu ini ya Bapa. Oh Tuhan, kami tidak mau Tuhan menjadi iman seperti Thomas, tapi kami mau benar-benar percaya walaupun belum ada jawaban pertolongan. Kami dikatakan orang-orang yang berbahagia ketika kami percaya walaupun kami belum melihat. Ini iman kami kepadamu Yesus. Biar hal ini menjadi juga bagian orang percaya, umat-umat-Mu, Jemaat GPDI Sola Gracia. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu sudah menjamah hati umat-umat-Mu, menjamah pikiran mereka, menjamah seluruh aspek hidup mereka, menolong ekonomi mereka, menolong studi anak-anak mereka, cucu mereka. Masa depan mereka ada dalam tanggung jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu pasti terus dan terus berbicara dalam hati kami. Lewat kami sungguh-sungguh tetap percaya dengan kuasa firman Allah itu, kami akan melihat keajaiban Tuhan. Mujizat Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Tuhan, pasti apa yang menjadi kerinduan kami umat-umat-Mu, kerinduan bangsa, kerinduan kami seisi dunia ini Tuhan, agar supaya oh Tuhan, virus corona ini boleh berakhir. Tuhan pasti nyatakan keajaiban Tuhan dengan cara-Mu. Oh Tuhan, beri ketenangan kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Beri kedamaian, beri sukacita ya Bapa. Terpuji-puji bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu yang hidup itu. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kita akan menyanyi satu pujian yang berkata, bagi Dia segala pujian.
kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan sudah tolong beserta dengan kami. Tuhan sudah campur tangan ibadah pagi ini dari awal sampai selesainya. Kami percaya semua kami yang mendengar firman-Mu, mengikuti ibadah ini sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Semua pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin pujian, para singers, pemain-pemain musik, operator, Tuhan tolong berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Tuhan memberkatinya ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu. Sekali lagi kami tetap serahkan seluruh sidang jemaat GPDI Sola Gracia Geraha Harapan ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati terus pekerjaan mereka, pendidikan sekolah, usaha mereka, apapun aktivitas mereka. Oh Tuhan Yesus, tetap memberkatinya, bahkan menyertai di dalam kehidupan mereka. Baik untuk sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan, perlindungan Tuhan ada bagi kami. Bahkan dijauhkan segala kecelakaan, musibah bentuk apapun, sakit penyakit apapun, kelemahan apapun, virus apapun, kami tolak itu dalam nama Yesus. Khususnya virus corona ini Tuhan, kuasa-Mu dahsyat akan menyertai, melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, campur tangan terus di dalam pelayanan ya Tuhan. Terpuji-puji bagi nama-Mu. Kami juga mau berdoa bersama buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Mulai dari pemerintahan yang ada, presiden, wakil, bahkan seluruh para menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai tingkat kecamatan, lurah, RT, RW. Tuhan, mereka terbatas sebagai manusia, tapi kami berdoa Engkau berikan kekuatan, kemampuan, hikmat dari Tuhan di dalam menghadapi segala persoalan, masalah, menghadapi roda pemerintahan yang ada Tuhan, dalam menghadapi kondisi yang ada hari-hari ini Tuhan. Mampukan mereka Tuhan dengan kekuatan, kesehatan. Bahkan Engkau menjamin keamanan kami di negara kami Indonesia ini ya Bapa. Demikian juga Tuhan, para dokter-dokter, para perawat-perawat, semua yang bertugas Tuhan di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Oh Tuhan tolong, para medis-medis Tuhan tolong, berkati mereka, mampukan mereka dengan kekuatan hikmat dari Tuhan. Biar semua berjalan sesuai rencana dan maunya Tuhan. Terima kasih perlindungan Allah ada bagi kami bangsa ini ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu. Terima kasih. Kami percaya janji Tuhan tetap tinggal bersama kami. Kami mau akhiri ibadah pada pagi yang indah ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saudara-saudara yang kekasih, kita angkat tangan. Terimalah berkat anugerah Allah, kasih sayang di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Yesus datang. Haleluya, haleluya. Kiranya. Amin Tuhan Yesus. Yeah.
Paskah.